Karena banyak binian nadir. Jadi Sayyidina Khadijah itu siapa? Cukup daripada Sayyidina Khadijah itu kemuliaannya adalah istri Nabi yang tercinta. Sebenarnya cukup itu dah. Satu kalimat itu, istri Nabi yang tercinta. Wah, itu cukup benar sudah. Artinya di akhirat kena tuh nang paling parah lawan Rasulullah itu adalah Sayyidina Khadijah. Hanya bukan si Abu Bakar, si Umar, si Utsman, si Fulan, karena bini sidin. Ya Allah. Hanya kena bukan Sayyidina Aisyah, wan Hasan Husain, hanya Zuriyat. Yang pertama itulah siapa? Sayyidina Khadijatul Kubra. Itu tuh sudah tuh. Yakfiha fakhran. Zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada sidin. Seluruh anak-anak sidin itu daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Di dalam Fathul Bari dikatakan siapa artinya nisa atau perempuan yang paling tinggi martabatnya. Jadi Imam Hafidz Ibnu Hajar jama'a min riwayah kulluh artinya yang pertama itu Sayyidah Fatimah Zahra dulu. Fatimah hanya Sayyidah Khadijah, hanya Sayyidah Aisyah, hanya bukan Sayyidah Asiyah, Maryam, hanya dari baqiyatu azwajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakfiha fakhran annaha ummu auladi wa ummu banati. Itu yang pertama dulu tuh. Dan bukan hanya itu Sayyidah Khadijatul Kubra itu. Beliau itu adalah Tuhannya si nenek. 15 tahun Tuhannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar bahasa kita wahin itu seumur lawan mama Rasulullah mungkin. Seumur ada. Mehirip aja. Sayyidah Aiminah itu kawin itu kan tahu orang bahari itu kawin sekitar. Jangan kan orang bahari zaman wahini banyak kawin umur 15. Ya Allah. Jadi kalau dilihat umur itu adalah umurnya seumur dengan Mama Sidin. Ayo. Ini kita pakai Sayyidina Khadijahnya jangan kedosa adalah Rasulullahnya nah. Namanya Rasulullah ada sisi lainnya pulang itu pikirkan adalah Sidin adalah apa tadi? Seumur daripada Mama Sidin. Dalam artian Sayyidina Khadijah itu tahu Rasulullah SAW itu mulai lagi kanak-kanak. Ya kada. Jadi cerita maulid ketika lahirnya Rasulullah itu tahu. Ketika Sidin di mana ngarantos syaqqus sadar dibelahnya jantung itu tahu. Lawan bubuhan apa kan Halimatus Sa'diyah itu tahu. Cerita-cerita itu tahu sudah. Bagaimana modelnya toh nasabnya Rasulullah itu tahu. Bagaimana kemuliaan Rasulullah itu tahu. Karena apa? Sidin seumuran dengan Mama Sidin. Bahkan Sayyidina Khadijah itu kan Sidin tuh keluarga Sidin tuh banyak yang tahu daripada agamanya Sayyidina Ibrahim. Daripada Waraqah bin Naufal kalau kita tahu. Yang mana itu Qat-Tanassar sudah masuk ke agama Kristen waktu itu. Yang mana di situ dibacakan Injil-Injil. Sehingga Sayyidina Khadijah itu sudah mendengar bahwasanya akan ada nabi dari Quraisy ini. Akan ada nabi, kena sudah mendengar sudah kabar itu. Cuman siapa dan apabila dan di mana itu kada tahu lagi. Ini sudah 15 tahun sudah nih, sudah sering mendengar itu. Jadi mbah itu kan ketika melihat daripada perkembangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sidin ketika sudah mempunyai 2 anak dan 2 kali kawin, Sidin kada kawin lagi. Karena Sidin itu modelnya ada temimpi. Allah alam riwayatnya kada melihat ini mimpi bahwasanya turun matahari ke pangkuan Sidin, yang mana mbah itu matahari itu terpancar. Sehingga dikisahkan Sidin mimpi itu kepada Waraqah bin Naufal. Kata Sidin itu takwilnya adalah bahwasanya ada Rasulullah Nabi akhir zaman itu artinya kan calon laki ikam. Wah, sehingga Sayyidina Khadijah itu mempersiapkan diri Sidin. Mempersiapkan diri Sidin. Jadi Sayyidina Khadijah itu terkenal bahwasanya tidak pernah minum khamar. Orang dahulu biasa minum khamar itu. Tidak pernah berzina, tidak pernah ini, tahirah.
Sehingga ketika melihat perkembangan Rasulullah mulai kenal peribahasanya salawi tahun dah umurnya. Hanyar sidin modelnya entah jurang tuh jersinya Umar itu kalau kita mengetahui seseorang itu ada 3 macam. Salah satunya adalah ente harus berjalan launinya. Harus safar launinya. Bilanya kada safar, kada ketahuan belang. Baik taruh saya di rumah nah, di kampung. Tapi bila sudah keluar kampung ketahuan tak preman kah, kada kah? Banyak tuh sekolah kurang kandangan peribahasanya di kampung pindah nah betapihan aja. Sudah ke Darussalam harus parang panjang. Bukan rantau peribahasanya. Jadi mengetahui orang itu apabila di luar kampung. Sehingga di situ Sayyidina Khadijatul Kubra ketika Sidin sudah mempunyai tijarah nih. Kemudian untuk perdagangan Sayyidina Khadijah itu adalah perdagangan yang sangat besar waktu itu. Bahkan dikatakan bahwasanya modal orang-orang Quraisy yang paling besar itu adalah Sayyidina Khadijah. Jadi ketika itu maka diteslah Rasulullah itu. Bukan diteslah, kemudian dilihati. Nah, kayak apa artinya sifat Rasulullah ini apabila di luar kampung? Kalau di dalam kampung itu sudah ma'ruf al-amin. Orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat amanah. Tetapi ketika di luar kampung kayak apa? Itu yang perlu kita lihat. Maka sehingga ditawarilah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang. Jadi ketika itu ditawari berdagang, hakun sidin. Maka dari itu untuk ketika berdagang itu ada satu orang yang memata-matai, yaitulah Maisarah. Maisarah itu gawiannya itu adalah memata-matai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sudah ibarat jurang itu sudah 80%, 90% ini Nabi sudah. Cuman kita melihatin kayak apa, kemudian kita coba, kemudian kita uji di luar kampung kayak apa. Oh, sekalinya di luar kampung pun hebat. Bahkan dikatakan bahwasanya ada awan yang menutupi sidin. Ketika tijarahnya berberkah. Kira kayak apa muamalah sidin, kayak apa akhlak sidin dan lain-lainnya, sehingga ketika pulang daripada itu maka ditanya Sayyidina Khadijah. Jadi Sayyidina Khadijah itu kada menakuni modal atau ujungan berapa bang ketika datang Maisarah itu. Yang ditakuni itu adalah kayak apa Rasulullah ketika di perjalanan itu. Itu ditakuninya. Kalau masalah duit tuh sugih panar sudah Sayyidina Khadijah itu kalau dia kisah lagi sudah. Bahkan dalam modal yang paling gana itu adalah Sayyidina Khadijah. Maka ketika datang itu qafilah langsung ditanya bagaimana Rasulullah itu. Maka diceritakan oleh Maisarah bahwasanya nangkai ini. Wah, artinya luar biasa ini. Artinya kesempatan ini. Maka dari itu ketika itu Sayyidina Khadijah langsung menawarkan diri kepada paman Sidin. Mungkin sebelumnya itu mungkin ditakoni bang Rasulullah apakah kamu hendak kawin ataukah kada? Ya Rasulullah hendak kawin tapi kada berduit. Allah itu peribahasanya tah. Kada berduit lagi. Jadi Sayyidina Khadijah masalah duit gampang. Orang sugih benar. Nah, jadi di sini kita bisa dapat faidah daripada cerita ini adalah 2. Yang pertama, apabila kita ada melihat laki yang soleh, maka modelnya entah kada apa-apa kita nang para. Artinya hendakkah lawan anak ulun, hendakkah lawan ading ulun, hendakkah lawan ini. Ya kalau itu tah, ya kalau beb. Itu tah. Itu yang pertama ya Allah. Atau modelnya itulah kita sekedar menyingkat kisah tah. Jadi akhirnya ketika Rasulullah mengiyakan, maka datanglah lamaran dulu kepada Sayyidina Abu Thalib. Artinya bagaimana ini ujarnya entah kita takoni Rasulullah, akorkah kadakah? Ya Rasulullah akor. Jadi ketika Rasulullah SAW akur maka kawinlah Sidin lawan Sayyidina Khadijatul Kubra. Jadi kawin ini modelnya entah. Nah ini salah satu kelebihan daripada Khadijatul Kubra. Maka itu diriwayatkan bahwasanya jadi Sayyidina Jibril turun bahwasanya ini Sayyidina Khadijah akan datang membawakan makanan. Hadisnya sahih nih. Imbah itu setelah membawakan makanan jadi ngentah akri min rabbikas salam wa min Jibril ya Allah. Jadi artinya entah sampaikanlah salam daripada Allah Subhanahu wa taala dan salam daripada Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Khadijatul Kubra. Imbah itu apa jadi entah wa basyirha bi jannatin min qasabin la sakhaba fiha wala ta'ab.
Jadi jar ulama di sini kenapa? Jadi di situ kan tadi diberikan, artinya diberikan surga Sayyidatina Khadijah itu adalah dengan intan. Jadi itulah intan tuh apa jarum berlian kah? Jadi qasab itu adalah berlian di situ. Yang mana berliannya itu mujawaf. Mujawaf itu kayak rumah nih, peribahasanya sebijian modelnya kan berlian yang mana di situ hanya ditata-tata. Itu surga sidin itu adalah apa? Dari berlian. Imbah itu pulang la sakhaba fiha wala ta'ab, itu adalah tidak ada di sana suara-suara nang mengganggu dan tidak ada kecapean. Artinya kenapa jadi di situ dengan dua kait ini? Ulama berpikir, ulama ini kan ada gampangan juga. Artinya entah karena artinya satu la sakhab itu karena adalah Sayyidatina Khadijah itu dari awal kawin sampai Sidin meninggal tidak pernah mengangkat suara kepada Rasulullah SAW. Amunnya bini-bini kita kira-kira apa? Sedikit aja salah kira-kira. Ayo. Keluar. Kewe. Ya Allah. Jadi itu bilanya hendak dapat surga nang harap, bebinian nih, maka jangan mengangkat suara kepada laki. Seperti Sayyidatina Khadijatul Kubra. Wala ta'ab artinya. Kenapa jadi wala ta'ab? Artinya kada ada keuyuhan di sana. Karena artinya laki itu biasanya tuh kalau mau panderi bini, mano uyuh kada. Membisa itu uyuh mano. Apalagi mereka yang masuk Islam nih. Artinya Sayyidatina Khadijah maukah masuk Islam, maukah ini. Imbah nu bini itu keras kepala. Hakun orang artinya ada mau. Pokoknya delas bercerai artinya ada hakun tuh bang. Jadi kan tuh itu bu olah laki uyuh jadinya. Uyuh memandiri. Uyuh merayu, uyuh ini, uyuh itu. Maka dari itu Sayyidatina Khadijah itu apabila diajak oleh Rasulullah SAW maka Sidin langsung mengiyakan. Ya, artinya. Maka itu ketika orang yang pertama masuk Islam itu adalah siapa? Sayyidatina Khadijah. Karena Sidin kada bawa panderan lagi, ada bawa pikiran lagi sudah. Ayo ikan masuk surga, masuk apa? Masuk Islam. Iya, langsung. Jadi modelnya itu tidak pernah mengangkat suara dan taat lawan laki. Jadi itu binian itu bilnya hendak makamnya kenal. Karena sebanyak-banyak. Yang pertama adalah apa? Jangan cerewet lawan laki, peribahasanya Allah. Lawan jangan pinang menentang terus. Cuman juga bang, laki paham juga bang. Kenapa bandar tanya aku hendak bini pulang? Iya ajar, ada ngawal juga bang kayak itu. Tenang lagi bang. Jangan iya terus iya Allah. Iya terus lagi sedangin sudah lah. 10:30 sudah banyak kali yang dikisahkan Sayyidatina Khadijah itu udah ada habisnya. Sidin itu apa? Bini Rasulullah SAW. Yang ketika Sidin turun dari gua Hira dan lain-lain. Tapi ini sudah cukup lah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang barakah, yang penuh dengan bonus-bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja perkumpulan-perkumpulan seperti ini mengumpulkan kita juga nanti di hari akhirat. Kalau kita misalkan ke Banjar berjalan batis sorangan itu lapah. Tapi kalau ke Banjar bermotor orang atau bermotor bersama-sama itu nyaman. Maka dari itu mudah-mudahan kita masuk surga baimbayan. Yang mana di situ karena kita tahta rayati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahta rayati Sayyidina Khadijatul Kubra. Dan semoga saja perkumpulan-perkumpulan ini menjadikan kita untuk menguatkan iman kita, menjadikan kita ini ingat sadar diri bahwasanya kita ini banyak salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak salah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja perkumpulan seperti ini menjadikan iman kita kuat. Semoga saja menjadikan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tambah kuat. Ittiba kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tambah kuat.
membaca salawat tambah banyak, sehingga nanti samarahnya atau buah daripada kerja keras kita ini ketika kita nanti sakaratul maut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di samping kita, mentalkinkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika kita nanti di dalam kubur, maka ketika ditanya oleh mungkar nakir siapa itu, maka kita bisa menjawab itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika apabila kita nanti di hari kiamat, ketika orang-orang kepanasan dari umatnya Nabi Allah Adam sampai umatnya Rasulullah SAW, bahkan ketika mereka kepanasan, semoga saja kita nanti dinaungi dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berada di mana? Berada di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminum daripada telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan gelas yang dipingkuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita apabila nanti dihisab, ketika amal kita sudah mulai sedikit, sudah mulai habis, maka apa yang kita harapkan di sana? Yaitu kita mengharapkan daripada kartu ATM, yang mana kartu ATM itu adalah berupa daripada salawatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mampu membayari daripada utang-utang kita nanti di hisab itu. Dan sehingga apabila kita nanti masuk di dalam surga, insya Allah dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan dengan para siddiqin, dikumpulkan dengan para syuhada, dikumpulkan dengan para salihin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulikal karim. Ya Allah, warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulikal karim. Ya Allah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.